idzan tasafa sya'ban fala tasumu. Apabila bulan Sya'ban sudah selesai setengah, ya sudah selesai 15 hari, artinya besok hari ke-16, kata Nabi fala tasumu, jangan melakukan puasa. Dari hadis ini pesannya juga diambil oleh para ulama, terutama dalam mazhab kita, mazhab Imam Syafi'i, bahwa puasa di tanggal 16 Sya'ban sampai menjelang bulan Ramadan, ya, itu hukumnya dilarang. Ini larangannya bukan larangan yang sederhana saja. Larangannya adalah minimal makruh tahrim, yang diharamkan. Ya, jadi di tanggal 16 Sya'ban sampai tanggal 30, kalau Sya'ban itu 30, itu dilarang kita melakukan puasa di situ. Kecuali puasa yang 3 tadi, yang terbiasa melakukan puasa sunnah, atau masih punya qadaan, atau ada nazar. Dia terbiasa Bapak Ibu puasa Senin Kamis sebelum tanggal 16 Sya'ban, ya, dia terbiasa melakukan puasa Senin Kamis. Kebetulan besok hari Senin atau besok hari Kamis sudah masuk tanggal 16. Nah, kalau yang seperti itu tidak masalah. Lagi-lagi yang dipermasalahkan itu adalah kalau tiba-tiba rajin, ya, tiba-tiba rajin menjelang bulan Ramadan, nah besok puasa aja lah, itu yang tidak diperbolehkan. Jadi kata Nabi, idzan tasafa sya'ban fala tasum. Kalau Sya'ban sudah selesai setengah, maka janganlah kalian berpuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa afdhalus salati wa atammu taslim ala habibil mustafa sayyidi wa habibi wa maulaya Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu ila yaumiddin. أما بعد، نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على خير ابتغاء وجهه وثوابه وقربه سبحانه وتعالى. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Imam serta pengurus yang sama-sama kita hormati, para orang tua kami, bapak-bapak dan ibu-ibu, jamaah salat subuh, yang mudah-mudahan kita senantiasa dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat kesehatan, amin ya rabbal alamin, dan juga nikmat taufik, kemampuan untuk senantiasa menambah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin, kita sudah sampai di bulan Sya'ban, dan kita berdoa kepada Allah bulan ini Allah berikan keberkahan yang banyak untuk kesehatan kita atau untuk modal nanti beribadah di bulan Ramadan. Supaya kita bisa memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan, tentunya kita punya modal, baik dari segi kesehatan, begitu juga nanti berkahnya. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita, atau di beberapa hadisnya dijelaskan bahwa Nabi mendoakan bulan Sya'ban itu supaya diberkati, dan juga kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar bulan Ramadan, agar usia kita disampaikan kepada bulan Ramadan, amin ya rabbal alamin. Berbicara tentang bulan Ramadan, tentu ada yang perlu kita persiapkan Bapak Ibu, ya. Dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hadis ini riwayat At-Tabrani, ittaqu syahrul Ramadan, takuti kalianlah bulan Ramadan. Kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kita untuk takut terhadap bulan Ramadan? Takut di situ maksudnya adalah jaga diri kalian di bulan Ramadan.
fa innal hasanati tudha'afu fihi ma la tudha'afu fi ghairihi. Karena semua kebaikan yang nantinya akan dilakukan di bulan Ramadan itu akan dilipat gandakan pahalanya. Itu sama-sama kita ketahui. Wa kadzalika sayyi'at. Yang perlu hati-hati itu adalah maksiat. Maksiat juga sama seperti kebaikan. Ketika kebaikan dilipat gandakan pahalanya, maka maksiat juga dilipat gandakan dosanya. Oleh karena itulah Nabi mewanti-wanti kepada kita, ittaqu syahra Ramadan. Hati-hatilah kalian terhadap bulan Ramadan. Jangan sampai melakukan maksiat di bulan Ramadan. Kalaulah rasanya kita tidak bisa memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan, minimal jangan melakukan maksiat di bulan Ramadan. Begitu juga ada yang perlu kita persiapkan terkait pengetahuan terhadap ibadah yang selalu berulang-ulang setiap tahun. Tapi ibadah ini hanya bisa dilakukan di bulan Ramadan saja, tidak bisa dilakukan di bulan-bulan lainnya, yaitu ibadah puasa. Maka dalam kesempatan ini kita akan membacakan sekilas tentang hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terkait fikih puasa yang dikumpulkan oleh Syekh Al-Hafidz Ahmad bin Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Bulughul Maram. Di muqaddimahnya beliau menjelaskan ini. As-siyam fi syar'i, puasa itu kalau kita ingin mendefinisikannya adalah wal imsaku 'anil akli wasyurbi wal jima'i wa ghairihima, yaitu menahan diri dari semua yang membatalkan. Maka nanti yang dibahas ketika bicara tentang fikih puasa adalah hal-hal yang membatalkan puasa. Baik. Fin nahari ala wajhil masyru'. Kapan waktu kita berpuasa, itu nomor 2 ya. Kemudian cara berpuasa. Sekali lagi, ketika kita Bapak Ibu berbicara tentang fikih puasa, ada 3 hal yang perlu dibahas. Yang pertama yang membatalkan puasa, kemudian waktu berpuasa, kemudian yang ketiga cara berpuasa atau dengan niatlah istilahnya. Baik. Di hadis pertama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengisyaratkan tentang waktu berpuasa. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la tuqaddimu Ramadana bi shaumi yawmin wala yawmain. Jangan kalian berpuasa 2 hari atau 1 hari menjelang bulan Ramadan. Itulah kira-kira kalau kita terjemahkan terjemahan sederhananya. Kita ulangi lagi. La tuqaddimu Ramadana bi shaumi yaumin wala yaumain. Jangan kalian berpuasa 2 atau 1 hari menjelang bulan Ramadan. Illa rajulun kana yasumu shauman falyasumhu. Kecuali seseorang yang terbiasa melakukan puasa, maka silahkan dia berpuasa, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari wa Muslim. Nah, dari hadis ini pesan hukum yang diambil oleh ulama adalah bahwa melakukan puasa sunnah mutlak, ya, menjelang bulan Ramadan itu hukumnya dilarang. Ya, kapan menjelang bulan Ramadannya? Di hadis ini dijelaskan 2 atau 1 hari. Jadi sekitar tanggal 28, 29 Sya'ban kita dilarang untuk berpuasa di situ. Atau tanggal 29 atau tanggal 30 kalau misalkan Sya'ban ini 30, kita dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk melakukan puasa di situ. Ya. Puasa apa yang dimaksud yang dilarang di sini? Yaitu puasa mutlak. Puasa mutlak artinya yang tidak ada niat khusus untuk puasanya.
Makanya dikecualikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, illa rajulun kana yasumu sauman. Kalau seseorang terbiasa melakukan puasa sunnah, ya, maka silahkan dia berpuasa. Atau masih ada qadaan puasa sebelumnya yang belum tergantikan, maka silahkan dia berpuasa. Atau ada puasa nadarnya yang bertepatan pada 2 atau 1 hari menjelang bulan Ramadan, maka silahkan dia puasa. Jadi ada 3 yang dikecualikan: orang yang terbiasa melakukan sholat sunnah, orang yang punya qadaan, atau orang yang punya nadar. Nah, selain itu dilarang untuk melakukan puasa. Jadi kalau tiba-tiba rajin Bapak ya, di tanggal 28 nanti rasanya ini udah berpuasa mau Ramadan, puasa aja lah. Kebetulan lagi rajin pula, nah itu yang tidak diperbolehkan. Ya, jadi kita dilarang menjelang bulan Ramadan untuk melakukan puasa. Sekali lagi dalam hadis ini secara tegasnya hanya pada 2 atau 1 hari menjelang Ramadan. Tapi ada lagi yang lebih tegas lagi. Tidak hanya 2-1 hari menjelang bulan Ramadan saja. Di hadis lain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hadis ini diriwayatkan oleh Ashabus Sunnah dari Abu Hurairah juga. Apa kata Nabi? Idzan tasafa Sya'ban fala tasumu. Apabila bulan Sya'ban sudah selesai setengah, ya sudah selesai 15 hari, artinya besok hari ke-16. Kata Nabi, fala tasumu, jangan melakukan puasa. Dari hadis ini pesannya juga diambil oleh para ulama, terutama dalam mazhab kita, mazhab Imam Syafi'i, bahwa puasa di tanggal 16 Sya'ban sampai menjelang bulan Ramadan, ya, itu hukumnya dilarang. Ini larangannya bukan larangan yang sederhana saja. Larangannya adalah minimal makruh tahrim, yang diharamkan. Ya, jadi di tanggal 16 Sya'ban sampai tanggal 30, kalau Sya'ban itu 30, itu dilarang kita melakukan puasa di situ. Kecuali puasa yang 3 tadi, yang terbiasa melakukan puasa sunnah, atau masih punya qadaan, atau ada nazar. Dia terbiasa Bapak Ibu puasa Senin Kamis sebelum tanggal 16 Sya'ban, ya, dia terbiasa melakukan puasa Senin Kamis. Kebetulan besok hari Senin atau besok hari Kamis sudah masuk tanggal 16. Nah, kalau yang seperti itu tidak masalah. Lagi-lagi yang dipermasalahkan itu adalah kalau tiba-tiba rajin, ya, tiba-tiba rajin menjelang bulan Ramadan, nah besok puasa aja lah, itu yang tidak diperbolehkan. Jadi kata Nabi, idzan tasafa Sya'ban fala tasum. Kalau Sya'ban sudah selesai setengah, maka janganlah kalian berpuasa. Maksudnya adalah di tanggal 16 dan selanjutnya. Jadi puasa itu kan tadi kita definisikan menahan diri dari yang membatalkan pada hari tertentu. Kapan hari-hari tertentunya? Yaitu pada hari-hari yang tidak dilarang kita di situ berpuasa. Salah satu yang kita dilarang di situ berpuasa adalah apabila Sya'ban sudah masuk ke hari 16 dan seterusnya. Baik. Kemudian masih menegaskan hadis yang pertama, wa an Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu qala man shama al-yawma alladhi yushakku fihi faqad 'asa Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang puasa pada hari ragu-ragu apakah itu sudah tanggal 1 Ramadan atau masih tanggal 30 Sya'ban, faqad 'asa Abul Qasim, maka dia sudah bermaksiat
kepada Nabi Muhammad atau sudah mengingkari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dzakarahu Al-Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Baik. Tadi kita sebutkan bahwa di antara hari-hari yang kita dilarang berpuasa adalah tanggal 16 sampai tanggal 30 Sya'ban. Ada lagi secara tegas Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk berpuasa, yaitu namanya adalah Yaumus Syak, hari ragu-ragu. Bisa jadi nanti Bapak di tanggal 30 Sya'ban, kita kan tidak bisa memastikan bulan Sya'ban ini apakah 30 atau 29. Karena bulan Arab itu supaya tahu kita berakhir atau masuk, nah, itu harus biru'yatil hilal nanti ya. Harus ada melihat anak bulan. Nah, untuk sekarang kan belum waktunya. Baik. Jadi kalau misalkan ada keraguan apakah besok tanggal 30 atau tanggal 1, maka besoknya kita dilarang untuk berpuasa. Tapi kalau sudah dipastikan misalkan besok tanggal 30 dan kita terbiasa melakukan puasa, maka diperbolehkan berpuasa saat itu. Nah, jadi sekali lagi ini penegasan dari hadis yang pertama sebetulnya. Hadis yang pertama kan dari 16 sampai tanggal 30. Kalau yang ini adalah pada tanggal 30-nya. Itu pun kalau diragu-ragukan apakah sudah masuk waktu Ramadan atau tidak. Saya rasa yang seperti ini jarang terjadi. Baik. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari juga sama seperti hadis yang pertama tadi, muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari wa Muslim. Kemudian wa ani bin Umar radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Nabi bersabda, idza ra'aitumuhu fasumu, apabila kalian melihat hilal atau anak bulan di awal bulan tentunya, fasumu, maka silahkanlah kalian berpuasa. Wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru, dan juga apabila kalian melihat anak bulan di awal bulan Syawal maksudnya, fa'aftiru, maka berhari rayalah kalian. Fa in ghumma 'alaikum faghdurulah, apabila cuaca mendung sehingga tidak bisa melihat, ya, tidak bisa dilihat hilalnya, faghdurulahu, maka sempurnakanlah bilangan bulan Sya'ban 30, begitu juga bulan Ramadan 30. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Baik. Inilah yang tadi penegasan yang saya katakan tadi, bahwa bulan Arab supaya tahu kita keluar atau masuknya adalah harus melalui ru'yah, ya, melihat hilal istilahnya. Jadi sebetulnya ru'yatul hilal itu bukan hanya di bulan Ramadan dan Syawal saja. Bahkan sekarang pun yang bulan Sya'ban, ya, ketika kita ingin menentukan apakah sudah masuk bulan Sya'ban atau tidak, harus melalui ru'yah. Cuman kan biasanya kita ramainya hanya di bulan Ramadan dan Syawal saja, ya Pak ya. Nah, padahal sebetulnya di 12 bulan itu supaya tahu kita masuk atau keluarnya harus tetap dengan ru'yah. Nah, kenapa cuma di bulan Ramadan dan Syawal saja yang selalu ramai? Nah, karena kita kan umat Islam itu yang beribadah pada bulan atau hari tertentu hanya itu saja, bulan Ramadan atau Syawal. Bulan Ramadan kalau sudah pasti masuknya wajib puasa, yang tidak berpuasa berdosa bulan, ya. Bulan Syawal kalau sudah masuk bulan Syawal wajib kita di situ hari raya. Siapa yang berpuasa di tanggal 1 Syawal berdosa bulan. Nah, makanya sekali lagi, momen kita rame-rame membahas tentang melihat bulan atau tidaknya, ya makbul juga atau logis juga itu terjadi hanya di bulan Ramadan atau Syawal. Nah, kalau di Timur Tengah ada satu momen lagi yang ribut-ribut tuh biasanya tentang ru'yatul hilal atau tidaknya, yaitu di bulan haji. Karena ada ibadah yang dilakukan
bagi kaum muslimin yang berada di Mekah, yaitu penetapan hari Arafah. Jadi untuk memastikan bulan Dzulhijjah itu masuk atau tidak ya dengan ru'yah itu, karena nanti berefek ke tanggal 9 Dzulhijjah atau hari Arafahnya. Baik. Jadi begitu. Ya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, supaya kalian bisa memastikan bulan Ramadan itu masuk harus melihat anak bulan. Supaya kalian bisa memastikan bulan Syawal itu masuk harus melihat juga hilal di bulan Syawal. Nah, jadi inilah metode yang dipakai oleh Majelis Ulama Indonesia ya untuk memastikan masuknya bulan Ramadan atau keluarnya bulan Ramadan, yaitu dengan biru'yatil hilal. Saya rasa kita tidak perlu memperpanjang ini karena kalau tidak salah di tahun lalu pun ini sudah kita bahas. Selanjutnya, wa 'ani bin Umar radhiyallahu anhuma wa an Hafsah ummul mukminin, dari istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Hafsah, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man lam yubayyit as-siyama qabla al-fajr fala siyama lahu. Siapa yang tidak memalamkan niat puasa sebelum fajar, sebelum masuk waktu subuh, fala siyama lahu, maka tidak sah puasanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan An-Nasa'i. Kemudian Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, Ad-Darqutni dan seterusnya. Man lam yubayyit as-siyama qabla al-fajr fala siyama lahu. Siapa yang tidak memalamkan niat puasa sebelum fajar, maka tidak sah puasanya. Dari hadis ini ada pesan yang diambil oleh ulama tentang hukum fikihnya. Yang pertama, puasa itu sama seperti ibadah-ibadah yang lain yang biasa, ya, yaitu wajib diniatkan. Bapak Ibu, kita terbiasa tidak makan dan tidak minum, menahan lapar, menahan dahaga, ya kan? Bagi orang yang diet, ya, atau ada program tertentu, kan biasa tidak makan dan tidak minum. Nah, tapi apakah itu dianggap sebagai ibadah atau puasa? Tidak. Kenapa? Karena tidak diniatkan. Kita pun Bapak Ibu, kalau di bulan Ramadan nanti tanpa ada niat, kita tidak makan, tidak minum, artinya tidak melakukan semua yang seolah-olah membatalkan puasa. Kalau tidak diawali dengan niat, itu sama saja seperti diet, ya, kegiatan biasa saja, tidak dianggap sebagai ibadah atau tidak dianggap sebagai puasa. Maka penting sekali niat ini, ya. Jadi kata Nabi, siapa yang tidak berniat maka tidak sah puasanya. Baik, itu satu. Jadi niat puasa itu hukumnya adalah wajib. Seperti yang kita sebutkan tadi di definisi, puasa itu adalah menahan diri dari semua yang membatalkan di waktu tertentu dengan cara tertentu. Apa maksud dari cara tertentu itu? Yaitu dengan niat. Baik. Jadi inilah di antara dalilnya bahwa niat itu wajib. Kemudian bukan hanya siapa yang berniat berarti dia puasanya sah. Ada pula syarat niatnya, yaitu apa? At-tabyid. Wajib memalamkan niat. Memalamkan niat maksudnya berniat di malam hari. Nah, kapan waktu malam itu? Nabi membatasinya adalah qabla al-fajr, sebelum masuk waktu subuh, berarti itulah definisi malam. Awalnya kapan? Awalnya berarti dari waktu maghrib. Dari waktu maghrib sampai subuh, disitulah durasi kita diperbolehkan untuk melakukan niat. Jadi kalau misalkan di hari pertama, ya, kita berniat setelah selesai sholat maghrib malam pertama nih, berniat puasa untuk esok hari, apakah sudah sah niatnya? Jawabannya sudah sah. Kenapa? Karena sudah diangkat malam. Yang penting sudah masuk waktu maghrib,
sebelum fajar, disitulah durasi kita diperbolehkan untuk berniat puasa. Nah, bisa dipahami Bapak Ibu ya. Baik. Kata Nabi, "Man lam yubayyitis siyama qabla al-fajr fala siyama lahu." Siapa yang tidak memalamkan niat puasa sebelum fajar, maka tidak sah puasanya. Baik. Puasa yang seperti apa yang oleh ulama-ulama menafsirkan hadis ini? Ini khusus pada puasa yang wajib. Puasa Ramadan salah satunya. Atau kita punya qadaan ya, maka niatnya juga harus dimalamkan. Atau kita punya puasa nadar ya, niatnya juga harus dimalamkan. Artinya harus berniat di malam hari. Waktu berniatnya adalah dari maghrib sampai fajar. Oke. Kemudian istilahnya puasa Ramadan ini adalah ibadatun mustaqillah, ibadah yang tersendiri. Tanggal 1 Ramadan itu puasa pertama, itu ibadah tersendiri, ada niat khusus tersendiri. Puasa hari kedua juga puasa kedua, ibadah tersendiri. Puasa ketiga dan seterusnya sampai 30 hari, kalau misalkan 30 hari ya, itu semuanya adalah 30 ibadah yang terpisah. Oleh karena itu di setiap malamnya diwajibkan bagi kita untuk berniat puasa esok harinya. Karena sekali lagi itu seperti ibadah yang terpisah. Jadi seolah-olah sholat subuh dengan sholat zuhur. Kita kan kalau mau sholat subuh Bapak, itu harus berniat sholat subuh ya. Sholat zuhur harus berniat sholat zuhur, karena zuhur dan subuh itu berbeda. Jadi tidak bisa kita sholat subuh tadi niatnya sengaja aku sholat subuh, zuhur, asar, maghrib satu hari ini. Nah, tidak bisa. Jadi harus sekali kita berniat. Di saat mau sholat subuh, niatkan sholat subuh. Di saat mau sholat zuhur, niatkan sholat zuhur. Karena dia ibadah mustaqillah, ibadah yang terpisah. Nah, makanya di bulan Ramadan pun di hari pertama, kedua, ketiga, setiap malam kita diwajibkan untuk berniat. Baik. Oleh sebagian ulama mengatakan bahwa bulan Ramadan atau ibadah puasa di bulan Ramadan itu adalah satu ibadah, satu paket. Jadi dari tanggal 1 sampai tanggal 30 itu ibadah puasa satu paket. Makanya cukup satu niat saja di awal. Sama seperti satu sholat zuhur itu kan ada 4 rakaat, Pak ya. Ya, sholat zuhur ada 4 rakaat. Di rakaat pertama kita niatkan untuk sholat zuhur 4 rakaat sekaligus. Karena dia satu paket. Nah, jadi mereka menganalogikan semua puasa yang dari tanggal 1 sampai tanggal 30 itu seperti sholat zuhur. Meskipun dia 4 rakaat, cukup satu niat saja itu sudah cukup. Maka bulan Ramadan pun seperti itu. Siapa yang ingin puasa Ramadan, cukup diniatkan di awal saja 30 hari sekaligus. Sengaja aku puasa Ramadan 30 hari ini. Nah, mungkin ini bisa menjadi solusi bagi kita. Takutnya nanti di pertengahan Ramadan terlupa kita untuk berniat. Nah, makanya oleh ulama-ulama, guru-guru kita berpesan kepada kita di awal bulan Ramadan itu nanti dipasang 2 niat. Pertama niat puasa esok hari, yang kedua niat puasa 30 hari. Ya, mudah-mudahan dengan niat seperti itu, karena berdasarkan ada sebagian ulama yang mengatakan kalau seandainya lupa kita di pertengahan masih dihitung sah. Oke. Artinya dalam kondisi darurat atau wanti-wanti, takutnya terlupa di pertengahan Ramadan. Jadi sekali lagi di awal Ramadan nanti kita niatkan untuk puasa 30 hari secara penuh. Supaya kalau khawatir kita tertinggal niatnya di pertengahan Ramadan, niat yang di awal itu bisa ditarik kembali.
Baik. Jadi itu bunyi hadis yang kita bacakan tadi, man lam yubajjitis siyama qabla al-fajr fala siyama. Siapa yang tidak memalamkan niat puasa fardunya sebelum subuh, maka tidak sah puasanya. Pesannya adalah berniat itu wajib, kemudian waktunya adalah malam dan diusahakan setiap malam. Oke. Kemudian wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah beliau berkata, dakhala alayya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dzata yaum. Suatu hari Nabi masuk ke rumahku, kata Aisyah. Faqala hal indakum syai'? Lalu Nabi bertanya, apakah ada makanan atau tidak? Qulna la. Kata Aisyah, tidak ada makanan. Qala, lalu kemudian Nabi menjawab, fa inni idzan sha'im. Kalau begitu saya puasa saja, kata Nabi. Baik. Summa atana yawman akhar. Kemudian di hari yang lain Nabi datang lagi. Faqulna, Nabi bertanya juga, ada makanan atau tidak? Kami menjawab, dia lana hais, ada makanan yang dihadiahkan nih untuk kita. Faqala, lalu Nabi berkata, hari ini coba saya lihat, kata Nabi. Falaqad asbahtu sha'iman fa'akal. Sebetulnya kata Nabi, dari pagi tadi saya berniat puasa, tapi karena ada makanan, ya sudahlah, Nabi menikmati makanan tersebut. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Baik. Seolah-olah hadis yang ini bertentangan dengan hadis yang pertama tadi. Di hadis yang pertama Nabi mengatakan bahwa siapa yang tidak memalamkan niat maka tidak sah puasanya. Tapi di hadis ini Nabi datang ke rumah Aisyah di siang hari, ya, menanya makanan, ternyata tidak ada makanan. Lalu Nabi berniat untuk puasa. Ya, sekali lagi di hadis pertama tadi Nabi mengatakan bahwa niat itu harus di malam hari. Tiba-tiba ditemukan sebuah riwayat praktek dari Nabi berniat puasa di siang hari. Oleh karena dua hadis yang seolah-olah ini bertentangan, dikolaborasikan oleh para ulama bahwa hadis yang kedua ini adalah khusus pada puasa sunnah. Maka puasa sunnah diperbolehkan bagi kita untuk memasang niatnya di siang hari sampai pada waktu zuhur. Artinya dari pagi sampai sekitar jam 12:30 lah. Disitulah waktu kita untuk berniat puasa. Tapi dengan syarat sebelum berniat belum ada hal-hal yang membatalkan puasa yang kita lakukan. Kalau seandainya Bapak Ibu sebetulnya tadi pagi dia sudah sarapan, ya, ini sudah jam 12 siang nih. Dia tanya ada makanan siang, belum masak. Ya udahlah saya puasa aja. Nah, seperti itu tidak boleh. Ya. Nah, kalau sudah ada yang membatalkan puasa sebelum berniat, maka tentunya tidak sah puasa. Nah, jadi begitu. Di puasa sunnah diperbolehkan bagi kita memasang niatnya di siang hari sebelum masuk waktu zuhur. Itulah yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di hadis ini. Baik, jadi waktu berniat puasa di puasa wajib di malam hari, kalau puasa sunnah sebelum tergelincir matahari atau sebelum masuk waktu zuhur. Hadis yang selanjutnya, wa an Sahl bin Sa'ad radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda, la yazalun nasu bi khairin ma'ajjalul fitr. Nabi mendoakan kebaikan kepada kita. Insyaallah semua orang akan berada dalam kebaikan, kata Nabi. Ma'ajjalul fitr, selama mereka melakukan sebuah sunnah yang sangat dianjurkan kepada kita umat Nabi Muhammad, yaitu ta'jilul fitr, menyegerakan berbuka puasa. Kenapa menyegerakan berbuka puasa ini sangat dianjurkan kepada kita umat Nabi Muhammad? Karena orang Yahudi itu juga punya ibadah puasa, Bapak Ibu. Ya. Dan mereka ketika berbuka, kebiasaan mereka selalu melambat-lambatkan. Ya.
jadi bagi mereka melambatkan berbuka puasa itu sebuah ibadah. Nah, kita kan agama Islam ini banyak hal disuruh untuk berbeda dengan kaum Yahudi. Nah, salah satunya di sini. Artinya jangan mencontoh kaum Yahudi dalam hal berbuka. Kaum Yahudi ketika berbuka itu mereka melambat-lambatkan. Kalau kita umat Nabi Muhammad dianjurkan untuk sebaliknya, yaitu segerakan berbuka puasa. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sekali lagi mendoakan kita apabila mengamalkan sunnah itu. Mudah-mudahan senantiasa dalam kebaikan kalau kita mengamalkan ini, yaitu menyegerakan berbuka puasa. Saya rasa menyegerakan berbuka puasa ini termasuk sunnah ya yang ditunggu-tunggu nih sebetulnya Bapak ya. Baik, kemudian apa maksud dari menyegerakan berbuka puasa ini? Artinya setelah kita yakin atau menduga bahwa waktu maghrib sudah masuk, ya, jangan beralasan menyegerakan berbuka puasa itu sunnah, dia pula berbuka sebelum maghrib. Nah, masih jam 5 sore, katanya sunnah menyegerakan berbuka puasa, lebih cepat lebih baik. Nah, tak seperti itu pula. Jadi sunnahnya itu adalah setelah kita tahu waktu maghrib masuk, maka tidak ada lagi kegiatan kecuali berbuka puasa. Itu maksudnya menyegerakan berbuka puasa. Jadi kalau masih ragu-ragu Bapak ya, misalkan nih di rumah kita masjid yang sebelah kanan sudah azan, yang sebelah kiri belum azan, ragu kita nih, ini mana yang betul nih? Ya udahlah, lebih cepat lebih baik ikut masjid yang sebelah kanan saja. Nah, tidak boleh seperti itu. Ya, kita pastikan dulu. Tahu-tahunya nanti yang sebelah kanan ini yang keliru dalam melihat waktu ya. Nah, jadi kan azan itu adalah pemberitahu bahwa masuk waktu, bukan sebagai tanda masuk waktu. Nah, ini perlu diperhatikan. Sekali lagi, azan itu pemberitahuan bahwa waktu sholat masuk. Yang namanya pemberitahuan kan bisa salah, bisa benar ya. Yang namanya pemberitahuan itu bisa salah, bisa benar. Maka kita tidak diperbolehkan untuk berpatokan kepada azan saja. Ini perlu nih sajanya nih. Berpatokan kepada azan saja itu tidak diperbolehkan. Nah, harus ada patokan yang lain. Kalau untuk sekarang bolehlah alarm ya, jam yang bagus, yang akurat, yang tepat. Nah, itu bisalah dijadikan sebagai patokan masuk waktu atau tidak. Baik. Jadi kalau masih ragu-ragu apakah sudah masuk waktu maghrib atau belum, justru di situ kita dilarang untuk berbuka puasa atau menyegerakan berbuka. Kapan kita dianjurkan untuk menyegerakan berbuka? Kalau sudah mengetahui, tahu pasti masuk waktu maghrib atau minimal ada dugaan berat dengan melihat jam dan sebagainya. Muttafaqun alaih, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari wa Muslim. Oke, wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tasahharu. Nabi menganjurkan kepada kita untuk melakukan makan sahur. Fa inna fis sahuri barakah. Lagi-lagi Nabi mendoakan bahwa di waktu sahur itu ada keberkahan. Nah, ketika berbuka puasa dianjurkan kepada kita untuk menyegerakannya, maka makan sahur dianjurkan kepada kita untuk melambatkannya. Ya, ada istilahnya takhirus suhur, melambatkan makan sahur itu hukumnya adalah sunnah. Baik. Apa yang dimaksud dengan melambatkan makan sahur? Artinya jangan sampai masuk pada waktu yang diragukan apakah sudah masuk waktu subuh atau belum. Nah, makanya kan di riwayat lain oleh sahabat memahami itu ukurannya sekitar 50 ayat sebelum masuk waktu subuh. Nah,
Kalau misalkan masuk waktu subuhnya jam 5, maka diperkirakan saja kalau kita membaca 50 ayat sebelum jam 5 itu jam berapa? Misalkan ya, makanya ada waktu imsak Bapak ya. Waktu imsak 15 menit sebelum fajar, sebelum subuh. Nah, artinya kita dianjurkan melambatkan makan sahur sebelum masuk waktu imsak. Itu perkiraan yang diijtihadkan oleh para ulama, yaitu sekitar 15 menit sebelum masuk waktu fajar. Oke. Dan ini hukumnya adalah sunnah ya. Jadi makan sahur sebelum masuk waktu imsak yang 15 menit sebelum subuh itu hukumnya adalah sunnah. Yang wajibnya kan jangan sampai pas masuk waktu subuh kita masih dalam kondisi makan. Itu yang dilarang ya. Jadi kalau ditanya apakah setelah waktu imsak masih boleh merokok Bapak? Nah, masih boleh juga, cuman kan sudah makruh ya. Kita dianjurkan menghentikan makan, minum dan segala hal yang membatalkan itu di waktu imsaknya. Yang penting jangan sampai di saat azan subuh kita masih mengkonsumsi sesuatu atau masih merokok dan sebagainya. Muttafaqun alaih, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari wa Muslim. Baik, sedikit tentang hal-hal yang membatalkan puasa. Tadi di definisi itu kita awali dengan menahan diri dari yang membatalkan puasa di waktu tertentu. Salah satu waktunya sudah kita jelaskan. Kemudian dengan cara tertentu, yaitu dengan niat. Tapi yang membatalkan puasa belum. Ada banyak hadisnya sebetulnya. Disimpulkan oleh para ulama bahwa yang membatalkan puasa itu adalah khuruju kharij wa dukhulu dakhil. Ada sesuatu yang keluar dari tubuh kita atau ada sesuatu yang masuk ke tubuh kita. Ya, inilah konsep dasarnya untuk memahami apakah yang membatalkan puasa itu. Ada yang masuk ke tubuh kita melalui rongga yang terbuka istilahnya. Apa saja rongga yang terbuka dalam tubuh kita? Tenggorokan, ya, mulut. Batas tenggorokan di situ adalah makhraj huruf ha besar. Tepat nggak pelafalannya Ustaz? Ha, a atau ha, ya. Jadi kalau ada rasanya dari luar masuk sesuatu sudah sampai ke makhraj huruf ha atau a, maka batallah puasa. Apapun bentuknya, makanan, minuman, atau selain makanan dan minuman masuk ke tenggorokan dari luar ya, maka batal puasa. Itu yang pertama, tenggorokan. Kemudian hidung. Hidung itu kalau kita lihat secara zahir, kalau diperkirakan sudah masuk sejajar dengan mata kita, ya ini di atas khayshum istilahnya. Jadi ini bahasa fikihnya yang lembut itu adalah marin. Yang tulang namanya adalah khayshum. Kalau sudah lewat tulang itu, artinya masuk ke dalam, maka berarti dia sudah bagian dalam dari ini. Kalau ada air, rasanya sudah masuk melewati tulang itu, maka batal puasa. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Jadi tenggorokan, hidung, kemudian telinga. Di dalam mazhab Syafi'i, telinga itu termasuk rongga yang terbuka dan ada jauh di dalamnya. Makanya pakai cotton bud ya, di siang hari Ramadan, maka itu bisa membatalkan puasa. Mungkin dalam kondisi tertentu, ada kondisi darurat lah, gatal sekali rasanya ingin membersihkan telinga itu. Nah, ada qaul di dalam mazhab Syafi'i juga ya, dan ini qaulnya juga termasuk yang kuat, yang mengatakan bahwa telinga itu bukan termasuk jauh, bukan termasuk anggota atau rongga tubuh ya, rongga yang ada istilahnya yang tidak bisa masuk ke dalam. Karena dalam anatomi tubuh pun telinga itu tidak ada saluran yang terbuka untuk ke otak. Semuanya adalah anggota luar tuh, kalau dalam anatomi tubuh. Baik.
Jadi, tapi pendapat yang kuatnya pakai katanbat di siang hari bulan Ramadan itu bisa membatalkan puasa. Di mana batasnya? Batasnya oleh guru-guru kita menyampaikan kalau misalkan telunjuk ditaruh di telinga, apa yang sampai itu adalah bagian luar. Ya. Itu adalah bagian luar. Makanya kan kalau katanbat kan sampai ke dalam sekali, maka batal puasa. Maka harus hati-hati kita di situ ya. Kalau tidak dalam kondisi darurat. Saya sampaikan seperti itu kalau tidak dalam kondisi darurat. Baik. Kemudian apa lagi? Tenggorokan, hidung, kemudian telinga, mohon maaf kemaluan ya, depan atau belakang, nah itu juga termasuk jauh. Nah, kalau ada sesuatu yang masuk ke situ, ya, lubang yang kita sebutkan itu, maka batal puasa. Jadi, dukhulu dakhil itulah yang membatalkan puasa. Kemudian khuruju kharij, ada yang keluar dari tubuh kita. Salah satunya apa? Bagi kaum perempuan yaitu haid dan nifas. Haid nifas melahirkan itu bisa membatalkan puasa. Itu satu, karena ada itu. Kemudian apa lagi? Hilang akal. Ya. Tapi hilang akalnya ini sampai, mohon maaf atau na'udzubillah, sampai ke batas gila. Inilah yang membatalkan puasa. Kalau hanya sekedar pingsan saja ya, atau sekedar tidur saja. Tidur pun kan sebetulnya kita hilang akal itu istilahnya. Oleh ulama mentafsirkan hilang akal itu 3 tingkatan, yaitu dengan tidur itu tingkatan pertama, maka itu tidak batal puasa meskipun sepanjang hari dari subuh sampai maghrib dia tidur, maka tidak batal puasa secara fikihnya. Artinya sah-sah saja puasanya, cuman kan apa yang mau dia dapat di puasanya kalau tidur dari subuh sampai maghrib. Baik. Kemudian yang kedua, pingsan. Pingsan kalau dari awal sampai akhir itu bisa membatalkan puasa, tapi kalau hanya sebentar saja itu tidak membatalkan puasa. Kemudian gila, kalau sampai ke batas gila, hilang akalnya sedikit pun atau sebentar pun, maka itu bisa membatalkan puasa. Jadi sekali lagi, di antara yang membatalkan puasa ada sesuatu yang keluar dari tubuh kita, hilang akal atau haid dan nifas dan seterusnya. Masih banyak sekali. Kita cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.